Selamat datang di Australia. Daripada mengunjungi museum yang membosankan, kita akan menjelajahi alam Australia yang berbahaya. Di balik nama lucu Gimpi-Gimpi, tersembunyi tanaman paling mematikan. Berdiri di sampingnya dan kamu akan mimisan. Sentuhlah dan kamu akan terbakar selama sebulan. Dan kamu akan mengalami semua ini kecuali kamu adalah pada melon berkaki merah, spesies kanguru yang punya kekebalan terhadap racun. Arnold, jangan marah ya. Ini adalah ekowisata yang asli. Ada lebih dari cukup tanaman di sekitar sini untuk membuat tempat berlindung yang layak. Dan jika kamu beruntung, sarapan pun juga tersedia di sekitar kamarmu. Buah beri dari tanaman paling berbahaya Gimpi-Gimpi bisa dimakan. Tapi untuk mencobanya, perlu pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu, tongkat panjang untuk menjatuhkan buahnya, dan lakukan inspeksi terhadap setiap buah beri yang ukurannya hanya 0,08 inci untuk adanya rambut yang menyengat. Rambut-rambut ini bisa tertinggal di kulit hingga 1 tahun, melepaskan campuran beracun setiap kali kamu mandi. Arnold, aku paham keinginanmu untuk menyegarkan diri setelah luka bakar, tapi ini mungkin bukan ide yang terbaik. Kamu akan merasa lega untuk sementara. Tapi lautan di Australia tidak kalah berbahayanya dengan yang di hutan. Ubur-ubur kotak yang cerah dan tampak menarik ini punya begitu banyak racun, sehingga 1 miligram saja bisa membunuh 60 orang. Tapi, disengat ubur-ubur ini seperti memenangkan lotre, karena rata-rata hanya 1 sengatan yang tercatat setiap tahunnya. Arnold, setelah petualangan gilamu, menurutku kamu benar-benar membutuhkan perawatan. Dan akhirnya kamu menuju ke Austria. Tidak ada yang bisa mengacaukan piknik ini, kecuali semut raksasa. Dari mana datangnya semut-semut ini? Eksperimen dari area 51 mungkin? Atau kelakuan gila dari seorang ilmuwan yang gila? Atau mungkin Shaquille O'Neal menggigit seekor semut lalu menjadi besar? Ini akan menjadi masalah saat ada jutaan semut berkeliaran seukuran anjing. Faktanya, setiap tahun semut membunuh lebih banyak manusia dibandingkan macan tutul. Pasukan semut siafu yang berjumlah 20 juta bisa memakan seekor kuda utuh dalam sehari. Dan mereka selalu menggigit secara bersamaan. Dan rahang mereka sangat kuat, bahkan digunakan sebagai penjepit luka. Hati-hati Arnie, semut ini mampu mengangkat beban hingga 1.500 pon. Dan bisa mencapai kecepatan hingga 35 mil per jam. Kamu tidak bisa sembunyi, Arnie. Ada 20 kuadriliun semut di bumi ini. Itu berarti 2,5 juta semut per orangnya. Kenyataannya, semut sudah menempati 501 mil persegi tanah Amerika. Itu berarti 15% dari seluruh wilayahnya. Setiap tahun, semut menyebabkan kerusakan ekonomi sebesar lebih dari 6 miliar US dollar. Semut menggerogoti kabel dan peralatan listrik. Semut raksasanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menaklukkan bumi. Dan di kota Ohio, kini terdapat sarang semut yang sangat besar. Umat manusia hanya punya satu pilihan, memperbesar predator yang lebih menakutkan untuk melawan semut. Bayangkan makhluk bermata 5 dengan sengatan mematikan. Monster ini adalah tawon. Berkat kelima matanya, tawon melihat segala sesuatu dalam radius 280 derajat. Dan karena desain pinggangnya yang fleksibel, tawon dapat menyengatmu dari hampir semua sudut. Sungguh mengecewakan. Tawon itu tidak melawan semut. Mereka hanya bersaing dengan semut untuk mendapatkan makanan. Mereka hanya tertarik pada sarangnya, makanannya, dan juga bir. Serius, jangan mengundang tawon ke pesta ulang tahun. Kenapa para ilmuwan tidak memperbesar terenggiling saja? Kota dalam keadaan kacau. 2 raksasa, King Kong dan Godzilla, sedang bertarung. Selamat pagi Arnold, apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Pershing Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak.
Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah, akan melayang ke luar angkasa, termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Di mana kamu? Wow, apa itu Coliseum? Keren! Dan mereka menyiapkan pertarungan untukmu dengan gorila. Gorila itu 10 kali lebih kuat darimu. Dan lengannya 1,5 kali lebih panjang. Seekor gorila bisa membunuhmu setidaknya dengan 3 cara. Gigitan gorila setara dengan 88 atmosfer dan bisa menggigit bola bowling. Pukulan seberat 1.330 pon dari gorila bisa menghancurkan beton. Ditambah lagi, kamu bisa saja terbelah menjadi 2. Dan seekor gorila bisa melakukan bench press hingga 4.000 pon. Untungnya, gorila tidak pernah menyerang manusia lebih dulu. Gorila adalah primata yang damai. Dan IQ-nya bahkan bisa mencapai 90. Itu cukup untuk menjadi bintang di media sosial. Baiklah, kamu barusan di prank Arnie. Lawanmu sebenarnya adalah kanguru. Bisakah kamu menahan pukulan kanguru? Pukulan Conor McGregor adalah 1.900 pound. Pukulan palu godam adalah 2.000 pound. Dan pukulan kanguru bisa mencapai berat hingga 3.300 pound. Itu cukup untuk melumpuhkan 1.000 orang dengan pukulan di rahangnya. Klik suka kalau bisa dengan mudah menjatuhkan seekor kanguru dalam pertarungan jalanan. Selama 100 tahun terakhir, kanguru hanya bisa membunuh 2 orang. Dan meskipun kanguru itu agak kasar, dia hanya membutuhkan ruang pribadi. Dan sekarang untuk makhluk dengan pukulan terkuat dan tercepat di dunia, udang mantis. Ada alasan bagus kenapa dia disimpan di akuarium plastik. Serangan udang mantis hanya butuh 800 mikrodetik. Dan dampaknya serupa dengan peluru kaliber 22. Dalam sekejap mata, udang mantis mampu melancarkan 62 pukulan. Ini menciptakan gelombang kejut dengan suhu hingga 8.000 derajat Fahrenheit. Hampir sama dengan di permukaan matahari. Untungnya hanya berfungsi di dalam air. Hati-hati dengan itu, Arnie. Pemburu telah menjadi mangsa. Arnold, selamat ya. Kau sekarang berada di pusat perang paling kolosal dalam skala yang lebih besar dari semua perang kemanusiaan. 10 kuadrilium semut berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kau melihat angka sebanyak itu? Dan angka apa yang pernah kau lihat? Lihat di sana, para semut sedang bersiap untuk bertempur. Jika semut menjadi seukuran manusia, maka manusia tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, seekor semut biasa akan mampu mengangkat sebuah gedung berlantai 16 di punggungnya dan berlari dengan kecepatan 55 km per jam. Dan ini dia tamunya datang. Mungkin melarikan diri, Arnold? Oh, Arnold, koordinasi di luar angkasa tidak pernah menjadi keahlianmu. Meskipun lihat, kau membuat mereka berputar dalam lingkaran dan mengarahkan pemimpinnya ke jejak feromonnya sendiri. Jika ini terjadi pada semut, mereka akan masuk ke dalam jebakan maut tanpa henti mengikuti bau mereka sendiri. Pemimpinnya akan mengarahkan pasukannya ke dalam lingkaran sampai mereka semua mati kelelahan. Kau adalah pahlawan bagi semut-semut ini, Arnold. Mereka ingin mengenalkanmu pada Ratu Semut. Tapi apa ini? Siapa yang harus bertarung untuk kekuasaan? Terkadang ratu kedua muncul di sarang semut.
Akibatnya, kedua ratu mengadakan pertarungan mereka sendiri, memutuskan siapa yang menguasai sarang semut itu. Setelah pertarungan, para semut menentukan ratu mana yang paling mereka sukai. Wah, demokrasi sejati. Dan kemudian, mayoritas menghancurkan minoritas. Aku menarik kembali kata-kataku tentang demokrasi. Awas! Arnold, kau benar-benar beruntung. Kau berhasil bertahan bahkan dalam keadaan kudeta. Tapi, apa-apaan ini? Sekarang kau tiba-tiba ada di antara mayat semut. Dan para semut menganggapmu sudah mati. Karena itu, mereka akan menguburmu hidup-hidup. Arnold adalah anak sial yang tidak berguna. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Di depan itu adalah Toxorynchoides. Bisa dikatakan nyamuk terbesar di planet ini dengan bentang sayap 12 cm. Jangan takut, bodoh. Dia tidak butuh darahmu karena spesies ini memakan nektar bunga. Hati-hati, ada banyak semut di sini. Lalu apa ini? Apa kau tahu kalau liur nyamuk itu mengandung enzim untuk membius korbannya, lalu dia minum darahnya secara diam-diam? Tapi nyamuk betina tidak butuh darah untuk diri mereka sendiri. Mereka beri makan bayinya dengan itu. Dan iya, hanya betina yang meminum darah, sedang pejantan memakan serbuk sari bunga. Lebih baik jangan bernapas. Betina yang lapar bisa mencium CO2 yang kau hembuskan dari jarak 20 meter. Dan permen mentol tidak akan membantu. Mereka masih bisa menemukanmu karena panas tubuhmu. Tapi bahkan 1000 ekor nyamuk tidak bisa mengisap habis darahmu. Karena dibutuhkan 1.100.000 serangga yang lapar. Oh tidak, Arnold. Kau mengganggu koloni semut peluru. Saat dia menggigit, rasa panas terbentuk di kulit. Itu bisa disamakan seperti menyentuh api langsung. Racun syaraf penoratoxin memasuki aliran darah dan menyerang sistem saraf, melumpuhkan anggota tubuh dan menyebabkan kejang otot yang parah hingga selama 36 jam. Dari gigitan 1000 semut, kau akan dapatkan banyak racun syaraf hingga membuatmu berhalusinasi. Hei, Arnold, saranku jangan buat masalah dengan hewan itu. Siapa yang tahu kemampuan mereka? Anehnya, lalat bisa membahayakan manusia. Dan spesies yang paling berbahaya ditemukan di Amerika Selatan dan Tengah. Serta di benua Afrika. Misalnya botfly yang mengembangbiakan larva di dalam tubuh hewan. Atau botfly perut kuda, para lalat yang memangsa kuda. Setelah masuk ke dalam tubuh hewan, larva-larvanya mulai membangun sarang di dalam perut dan usus hewan tersebut. Lalu ada botfly hidung domba, lalat yang bertelur di dalam tubuh domba. Larva ini berkembang di dalam dan kemudian memakan semua organ dalam pertumbuhannya. Tapi tidak ada yang lebih mengerikan. Dari larva botfly manusia, lalat larva yang memangsa manusia. Lalat ini hanya memakan daging manusia dan sangat suka menikmati daging manusia, terutama otaknya. Astaga, paling sering larva masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan lewat luka yang terbuka. Tapi itu juga bisa menyelinap masuk melalui mulut, mata, dan juga telinga. Dan sekarang coba bayangkan, jika ada puluhan ribu larva seperti itu di dalam tubuhmu sekarang ini. Aku yakin dalam waktu 2-3 hari saja sudah cukup untuk memakan seluruh isi tubuhmu. Ada 2 cara untuk selamat dari ulat kecil ini. Tanpa menggunakan obat khusus. Yang pertama adalah tutupi area yang rawan dengan daging asap segar. Tidak, ini serius. Dengan begitu, larva akan keluar karena aromanya. Cara kedua adalah menutup lokasi penetrasi dengan lapisan vaselin yang tebal. Karena kekurangan oksigen, larva akan terjebak dan juga mati lemas. Berhasil! Arnie, kamu bertahan hidup. Tapi kamu terlihat seperti keju Swiss sekarang. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati.
Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serang! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun, tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman, lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Kamu coba menjinakkan piranha peliharaanmu, Toby, dan mengajarinya trik baru. Setidaknya kamu sudah berusaha. Jangan khawatir, Arnold. Mungkin kamu bisa sukses dengan hewan peliharaan baru. Temui si hiu macan. Sekarang tugasmu adalah menjinakkannya. Iya, kamu tidak akan membutuhkan Toby lagi. Aku hampir terbiasa dengannya. Arnold, hiu itu sedang lapar. Saatnya untuk mulai menjinakkannya. Menjinakkan membutuhkan waktu puluhan generasi. Butuh waktu 60 tahun, 35 generasi untuk menjinakkan rubah perak. Mereka memiliki gen kepatuhan yang bermutasi. Tapi para ilmuwan belum mengetahui apakah gen ini ada pada hiu. Untuk dapatkan hasilnya, dibutuhkan setidaknya 250 tahun. Takkan suka jika kalian tidak siap menunggu. Arnold, menurutku sekarang bukan waktu terbaik untuk memilih nama untuknya. Arnold, dia lapar. Awas! Phew, pendaratan yang beruntung. Arnold, apa kamu bermimpi dijinakkan oleh seseorang? Ingatlah perubahan yang terjadi pada hewan peliharaan yang dijinakkan. Telinga terkulai, gigi kecil, perubahan warna, dan pengurangan ukuran otak sebesar 10%. Selain itu, kemungkinan terjadi beberapa cacat genetik yang aneh. Padahal, hanya yang berkaitan dengan pelepasan adrenalin dalam situasi kritis. Hai Arnie, apa kamu pernah terbangun dengan hiu sebelumnya? Tunggu, Arnold, apa kamu akan membiarkan ikan malang itu untuk mati? Wah, kamu menyelam 1150 kaki hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada hewan peliharaanmu ini. Itu sangat bodoh. Kamu akan segera disantap. Apa? Toby? Dari mana dia datang? Maksudku, sesuai rencanaku. Arnold, kamu terselamatkan. Hooray! Dari semua hewan peliharaan, manusialah yang pertama kali menjinakkan anjing. Itu sebabnya anjing menjadi satu-satunya hewan yang mampu mengenali emosi manusia. Jika sejarah mengambil arah yang berbeda 20.000 tahun yang lalu, bisa saja menjadi pendamping utama manusia saat ini adalah gagak, beruang, atau bahkan gurita. Dan mungkin berkatmu, Arnie, suatu hari nanti kita mampu melatih piranha. Tapi tidak hari ini. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa.
Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoksin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Jangan bilang kalau kau akan minum dari danau itu. Tapi jangan cemas, Arnold. Jika ada lintah masuk ke sistem pencernaanmu, dia tidak punya waktu untuk menyakitimu karena dia akan langsung larut di perutmu. Tapi ada lebih dari satu lintah di dalam tubuhmu, kawan. Sekarang kau jadi wajah program sosial, rumah murah untuk lintah. Ada lebih dari 500 jenis lintah di dunia, tetapi hanya 3 yang dianggap berharga bagi manusia. Hanya butuh 10 menit bagi 335 lintah untuk menghisap habis darahmu. Dan kau, Arnold, menampung 1000 ekor. Tiap detik sangat berharga. Untuk menyingkirkan lintah, kau harus minum air asin. Maaf, Arnie, aku tidak punya botol lain. Minum air dari danau itu adalah ide buruk, Arnold. Bahkan seekor lintah lebih pandai dibanding kau. Neuronnya digunakan untuk komputer biologis bernama Leeds Ulator. Dia bisa menjumlahkan bilangan prima, sedangkan kau tidak. Tapi jangan dulu buru-buru merayakan, Arnold, karena sepertinya kau telah menarik perhatian beberapa makhluk kecil berbahaya. Aku paham ini sulit dipercaya, tapi sebaiknya kau tidak bergerak, kawan. Arnold, biarkan lebah itu menggigitmu. Bisa lebah itu keren, karena bisa itu mengandung banyak zat bermanfaat yang bahkan bisa mengalahkan penyakit fatal. Tapi dalam kasusmu, kau akan mati karena sengatan panas dibanding sengatan 1000 lebah. Lebah yang menutupi tubuhmu akan membuatmu panas hingga 47 derajat Celcius. Arnold, kau hebat. Tentu saja, gelombang elektromagnetik dari ponsel bisa melumpuhkan para lebah. Lebah itu seperti sistem navigasi dengan banyak sensor, lebih seperti pesawat kecil. Ternyata, saat terbang sama seperti pesawat besar, semua ponsel harus dimatikan. Bahkan, jika kau operasikan ponsel pada frekuensi 900 MHz di sarang lebah, maka semua lebah akan pergi dalam waktu 10 menit dan tidak akan kembali. Dan pemenang pertarungan antara lintah dan lebah adalah... Tidak ada, hasilnya seri. Arnold lah pemenang orang paling berani, tapi bodoh. Dah, Arnold. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah, Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam. Dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh, lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu. Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang. Dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot.
Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia satu kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Piranha. Ada sekitar 50 jenis piranha dan hanya beberapa saja yang makan daging makhluk hidup. Sedangkan spesies lain entah vegetarian atau hanya makan bangkai. Arnie, tebak piranha apa yang akan kau temui? Anak pintar, kau benar. Untungnya bagi Arnie dan penonton kami yang kecewa, dalam ilmu pengetahuan belum pernah tercatat bahkan satu kasus pun piranha menyerang dan membunuh manusia. Kalau begitu, kita harus buat kasus seperti itu. Arnie, melompatlah. Seperti yang terlihat, kau sama sekali tidak menarik bagi mereka. Dan bahkan, mereka sendiri takut kepadamu. Keagresifan piranha bergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah panas. Tolong tambahkan temperaturnya. Terima kasih. Panas ini akan membuat siapapun menggila. Saat musim kering, tinggi air di sungai menurun dan mencari makanan jadi jauh lebih sulit. Ini mengarah kepada faktor besar kedua, rasa lapar. Piranha yang kelaparan bahkan bisa memakan kerabat mereka yang sakit dan lemah. Lalu bagaimana denganmu, Arnie? Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas mereka adalah kebutuhan untuk melindungi anak mereka. Ayah dan ibu tidak suka jika anak-anak mereka diganggu. Tambahkan sedikit irisan berdarah sebagai penggugah selera. Dan kau, Arnie, siap untuk bertemu para piranha. Struktur rahang mereka memungkinkan untuk merobek potongan besar daging mangsa mereka. Gigi setajam silet dengan panjang 4-5 mm bisa menggigit menembus otot dan bahkan tulang kecil. Arnie, lupakan saja jari tangan dan kakimu. Hanya dalam beberapa menit, kau akan dapatkan kerangka yang sangat bersih. Salah satu perwakilan piranha terbesar beratnya bisa mencapai 1 kilogram. Tapi, seberapa besar rahangnya agar bisa memakan Arnold termasuk semua tulangnya? Kita perbesar ukuran gigi piranha hingga 6 kali lipat. Gigi seperti itu bisa dengan mudah mencincang tulang menjadi serpihan sangat kecil. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 km. Anjing menggonggong 2-3 km jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 km. Dan lagu-lagu BTS, ya kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah. Hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka, yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi, jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Ya, Arnold, dengan cara itu, kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus, yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasap. Hei, sobat, apa yang terjadi? Apa kamu mengundang gadis kemari? Dan dia mau? Dia gadis pemberani. Apa kamu sudah pikirkan cara untuk menghiburnya?
Ya, jika aku jadi kamu, aku akan pesan pengiriman. Arnold, kamu putuskan untuk membuat pie dengan susu, telur, ayam, ikan, gandum, kedelai, kacang-kacangan, dan udang. Itu adalah bukan ide yang bagus. Ini adalah 8 makanan yang paling menyebabkan alergi dan menyumbang 90% alergi. Sebenarnya, alergi itu mengurangi risiko kanker karena reaksi alergi merangsang sistem kekebalan tubuh. Misalnya, risiko kanker pankreas berkurang sebesar 57%. Jadi, kamu akan bisa bersin sekitar 20 tahun lebih lama. Salah satu alergi yang paling langka adalah alergi air, dengan hanya 50 kasus yang tercatat secara resmi. Jadi, air yang bersentuhan dengan kulit akan bisa menyebabkan lecet. Ngomong-ngomong, tidak hanya air liur dan keringat juga memicu reaksi. Oh, sial sekali. Tapi, setidaknya orang-orang ini masih bisa minum. Setiap tahunnya, 200.000 orang meninggal karena alergi. Itu berarti 24 orang sehari, 1 orang setiap jam. Seperti itulah rolet alergi. Sejauh ini tidak ada yang sekarat. Tapi Arnold, aku tidak akan makan kacang apapun jika aku jadi kamu. Jangan khawatir Arnie, dia akan baik-baik saja setelah beberapa kali disuntik.